Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini tentang kredit motor di leasing. Saya bacain dulu ya pertanyaannya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya, saya sudah bayar 20 bulan lancar. Sisanya 7 bulan lebih belum bayar. Apakah aman itu Bang? Tolong dijawab Bang. Kalau ditanya aman tidak aman dari sisi hukum kontrak, ini akan ada resiko. Salah satu resikonya bisa digugat oleh pihak leasing karena kita dianggap wan prestasi atau ingkar janji. Jadi kalau misalkan kita beli motor secara kredit di leasing, kemudian tenornya selama 3 tahun atau 36 bulan misalkan contoh. Selama 20 tahun angsurannya lancar nih, aman-aman aja nggak pernah nunggak. Tapi 7 bulan belakangan ini misalkan kita nggak bayar-bayar, nunggak sudah 7 bulan. Otomatis dari aspek hukum keperdataan dalam hal ini hukum kontrak, pihak leasing sebagai kreditur biasanya akan melakukan beberapa upaya. Upaya apa saja? Tentu kalau sesuai SOP yang pertama harus melakukan penagihan terlebih dahulu. Nagih dulu nih, baik lewat telepon atau misalkan lewat tertulis atau mengutus debit kolektor. Biasanya kan ditagih dulu nih. Tapi kalau udah ditagih, tetap juga nih debiturnya nggak mau bayar, maka langkah selanjutnya biasanya akan mengirimkan atau melayangkan surat somasi, surat teguran, yang isinya biasanya tuntutan agar kita segera membayar cicilan-cicilan yang tertunggak, dan kalau misalkan kita nggak bayar-bayar, maka pihak leasing akan menuntut agar unitnya dikembalikan atau misalkan dia mau menarik unitnya tersebut. Nah, itu biasanya langkah-langkahnya seperti itu. Kalau misalkan kita udah ditagih nggak bayar-bayar, kemudian disomasi nggak direspon, dibiarin aja, biasanya leasing akan melakukan upaya penarikan. Baik itu narik di rumah misalkan, atau yang lebih kita sering jumpai itu narik di jalan ya, dengan mengutus atau bekerja sama dengan eksternal atau juga Matel. Nah, sebetulnya kalau si debitur ini ditarik unitnya, baik di rumah maupun di jalan, sebetulnya si debitur boleh-boleh saja untuk keberatan tidak mau menyerahkan unit tersebut atau mempertahankan si unitnya tersebut untuk tidak diambil oleh si Matel, oleh pihak leasing ataupun juga mitranya. Dan kalau misalkan tetap saja dipaksa ya untuk menyerahkan, bahkan ada intimidasi, ada ancaman, ada apalagi kekerasan, boleh-boleh saja debitur ini melaporkan pihak-pihak tersebut. Apakah si leasingnya ataupun juga orang-orang yang menarik kendaraan tersebut. Kalau misalkan ada unsur paksaan, ada unsur perampasan, ya itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Nah, sebetulnya kalau misalkan leasing mendapatkan penolakan dari pihak debitur ini ketika ditarik unitnya, maka leasing sebetulnya ya nggak bisa juga memaksakan penarikan. Dia harus melalui atau menempuh gugatan dulu ke pengadilan negeri, menuntut si debitur ini untuk segera melaksanakan isi perjanjian secara keseluruhan, membayar angsuran yang tertunggak, kemudian menuntut kalau misalkan udah nggak mau lagi nih melanjutkan cicilan sampai lunas, si leasing biasanya minta unitnya dikembalikan atau misalkan meminta ganti rugi berapa, atau mungkin misalkan meminta agar ya unitnya diserahkan atau bisa diambil oleh si pihak leasing. Biasanya upaya-upaya hukumnya seperti itu sih teman-teman semuanya ya. Oleh karena itu sebetulnya kalau misalkan kita terkendala dalam mencicil membayar angsuran kendaraan ya, contohnya misalkan kredit motor, sebelum-sebelumnya kita lancar nggak pernah nunggak, tapi beberapa bulan kemudian kita nunggak nih, apakah karena misalkan kena PHK atau usahanya nggak stabil atau lagi jatuh, maka jalan yang terbaiknya harus dibicarakan, harus komunikasi dengan pihak leasing, sampaikan apa adanya. Kalau misalkan kita PHK, kita lampirkan surat PHK-nya. Kalau misalkan kita usahanya sedang tidak baik-baik, ya sampaikan apa adanya dan meminta kebijaksanaan kepada leasing, kepada kreditur untuk mencari jalan yang terbaiknya, win-win solusinya seperti apa. Ya, misalkan meminta agar tenornya sisanya ini diperpanjang, atau misalkan meminta bunganya dikurangi atau seperti apa. Nanti biasanya dari pihak leasing pun akan memberikan opsi, akan memberikan pilihan, apakah misalkan di over kredit atau diperpanjang sisa tenor dan lain sebagainya.
Jadi jangan biarkan begitu saja, apalagi sudah lewat 6 bulan. Karena kalau sudah lewat 6 bulan atau kita nunggak udah lewat 6 bulan, ya rata-rata memang leasing itu upaya yang akan mereka lakukan penarikan. Penarikan ataupun juga menggugat, rata-rata seperti itu. Karena sudah 6 bulan. Kalau cicilannya baru telat atau nunggak sebulan 2 bulan, saya rasa leasing belum berani untuk melakukan tindakan penarikan contohnya. Tapi kalau udah 6 bulan lebih, itu rata-rata mereka akan melakukan penarikan. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya. Saya doakan teman-teman yang lagi nyicil motor, yang punya kredit mobil, mudah-mudahan rezekinya dilancarkan supaya bisa melunasi cicilannya, melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran tepat waktu dan tidak sampai menunggak dan tidak sampai macet, tidak sampai ditarik. Mudah-mudahan lancar dan berkah semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini tentang jual beli mobil, tapi surat-suratnya nggak lengkap. Saya bacain dulu pertanyaannya. Bang, kalau mobil hanya BPKB aja, aman nggak itu? Soalnya saya juga punya mobil Avanza 2020 hanya BPKB. Hanya 35 jutaan. Wow, murah-murah banget ini ya. 35 juta dengan Avanza 2020 itu sudah sangat-sangat di bawah harga pasaran. Tapi kalau kita tertarik, gimana itu Bang? Aman nggak? Ya kalau dari sisi aman tidak aman, saya tidak bisa menjamin 100% aman. Harus dilihat dulu. Riwayat mobil ini seperti apa, itu kan yang kita nggak tahu. Apalagi kita belinya dari orang yang kita nggak kenal sebelumnya. Kecuali kita belinya dari orang yang kita kenal sebelumnya. Apakah saudara kita nih? Ini mobil cuman ada BPKB, STNK-nya hilang. Atau misalkan STNK-nya kena musibah kebanjiran atau kebakaran. Itu kan kita tahu riwayatnya. Saya rasa itu aman-aman saja, tinggal nanti diurus STNK-nya yang tadi hilang, yang tadi rusak, atau yang tadi kebakaran untuk bisa diganti. Saya rasa bisa. Atau punya temen yang kita tahu nih dari awal mobil ini mobil punya temen. Tapi kalau kita belinya dari orang yang nggak kita kenal, dia nawarin, apalagi lewat medsos nawarinnya, kita ketemuan, kemudian kita tertarik karena harga yang sangat-sangat murah, 35 juta 2020 ya, tipe mobil Avanza. Tapi cuma ada BPKB, kita nggak tahu riwayatnya ini mobil dari siapa, mobil dari mana, langsung dibeli aja. Maka hal yang kayak begini ini bisa saja menimbulkan resiko hukum di kemudian hari. Resikonya seperti apa? Bisa saja mobil ini misalkan ya mobil hasil penggelapan, atau mungkin mobil hasil pencurian, atau hasil tindak pidana, atau digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana. Ya, jadi kalau menurut saya kalau mau beli kendaraan yang surat-suratnya nggak lengkap, tapi orang yang mengaku pemilik mobil ini adalah orang yang belum kita kenal sebelumnya, kita nggak tahu nih riwayat mobil ini dari mana, dan harganya jauh di bawah harga pasaran, maka pertimbangkan baik-baik. Tapi keputusan ada di tangan Anda semua, silahkan bebas untuk memilih, hanya saja kalau resikonya seperti yang telah saya sampaikan tadi. Kalau menurut teman-teman video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari teman-teman semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kawan, buka mata hati, kenal hukum biar hidup lebih pasti. Gak cuma buat orang